Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi gurril mayamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amma ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Kepala Biro Orkestra yang saya muliakan, Bapak Kabak yang Sepatrau yang saya muliakan, Bapak Ibu Kepala Dinas di lingkup Pemda, Pemprov Nusa Tenggara Barat yang Sepatrau di majelis yang mulia ini yang saya muliakan, seluruh pejabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya muliakan, yang hormati, yang tazimi, seluruh hadirin hadirat jamaah imtak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita tadarus mengkaji dua ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dua ayat yang kita akan kaji pagi ini bicarakan tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi dibacakan oleh Al-Ustaz Al-Qari bicara tentang ayat hidayah dan ayat keadilan. Sekali kita mengkaji Al-Qur'an sama pahalanya dengan kita beribadah bertahun-tahun karena kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Sekali kita mendengar ayat Al-Qur'an, satu ayat yang kita dengarkan, ayat Al-Quran itu Allah turunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Maka izinkan Al-Fakir mengajak kita semua hari ini untuk mengkaji secara ilmiah dua ayat yang segera kita akan kaji ini. Surah Al-A'raf ayat 158. Allah memulai dengan fi'il amr. Qul. Apa sebabnya Allah memulai dengan fi'il amr? Perintah. Perintah ini mengucapkan kalimat qul. Katakanlah, ungkapkanlah, sampaikanlah, beritakanlah, informasikanlah. Itu makna qul. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat-kalimat yang lain? I'lam, akhbir, a'rif. Tapi Allah menggunakan kalimat qul. Kenapa? Karena kata qala itu, qaul itu berangkat bukan hanya berdasarkan lisan, tapi qaul itu berangkat dari fikiran dan hati. Maka Allah menggunakan kata qul. Katakanlah, berangkat dari ilmu pengetahuan Muhammad Muhammad, berangkat dari kebeningan hati Muhammad Muhammad, berangkatlah dari akhlakmu yang mulia. Maka itu makna dibalik kata qul. Ayat-ayat yang diawali dengan kata qul menunjukkan ayat itu penting. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi ayat-ayat yang ada kata qul di awalnya itu menunjukkan bahwa itu perintah kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan sebuah kebenaran atau menyampaikan tindakan-tindakan preventif, apa yang harus dijaga
oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dimakna balik kata qul. Kemudian Allah lanjutkan, ya ayyuhan nasu. Allah memanggil dengan kata ya ayyuhan nas. Ini panggilan global. Nida'un 'amun. Laisa nida'an khassan. Ini panggilan umum. Artinya seluruh dimensi manusia. Mau Arabiyun, ajamiyun, aswada, wa abyada. Baik manusia itu manusia golongan Arab, non Arab, mau hitam, mau putih, mau kuning, mau coklat, manusia itu Allah sebut dengan panggilan umum, ya ayyuhan nas. Artinya apa? Ini ayat, perintah ini berlaku secara general kepada siapapun, baik umat-umat terdahulu maupun umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran menggunakan redaksi an-nas. Kenapa manusia disebut an-nas? Karena manusia memiliki dimensi-dimensi humanistik. Manusia memiliki kejinakan, kehalusan hati, kehalusan pikiran. Maka manusia disebut an-nas. Al-ins, unusiyah, itu artinya manusia yang bergerak. Jadi kalau manusia itu tidak bergerak, berarti bukan nas namanya, tapi mayit namanya, Bu. Ya, kalau tidak bergerak, maka Quran menyebutnya ya ayuhan nas, wahai manusia yang punya inovasi, manusia punya produksi, kreativitas, inovasi, itu namanya an-nas. Maka Quran melawelkan sifat kemuliaan manusia dengan sebutan ya ayyuhan nas. Di samping manusia juga ada dimensi-dimensi lain, bahwa manusia itu ada dimensi lupa, maka disebut an-nas. Dia lupa karena memang itu sisi manusia, bahwa manusia ada lupa, apalagi sudah usia-usia kita di atas ya 40-an 50-an ke atas, itu sudah memori kita sudah full. Ya, sehingga ya, ingatan-ingatan kita sering terganggu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada kita sekalian, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Apa mukhbar alaih? Apa perintah yang akan disampaikan oleh Rasulullah kepada kita sekalian yang diperintah oleh Allah? Katakan hai Muhammad kepada seluruh manusia, wahai manusia, inni Rasulullah. Dia namanya dalam ilmu nahwu namanya maqul qaul. Maqul qaul. Dari qul itu perintah. Apa perintahnya? Ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'a. Itu namanya maqulul qaul namanya. Ungkapan yang akan disampaikan setelah ada perintah qala atau qul. Apa perintah Allah kepada Muhammad? Ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepadamu sekalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki kerajaan langit, kerajaan bumi. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah, selain Dia. Yuhyi wa yumit, Dia Allah yang menghidupkan dan sekaligus Allah pula yang mematikan seluruh manusia yang bernyawa atau makhluk yang bernyawa. Maka ayat ini sesungguhnya bicara tentang pertama al-imanu bir rasul, keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka orang itulah yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memiliki keyakinan yang totalitas kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena kita harus yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan fa'aminu billahi wa rasulihi.
Maka resep yang pertama, berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat menjelaskan tentang keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah itu muqaranah, digandengkan oleh Allah SWT dalam ayat ini? Yadullu ala man amana billahi wa lam yu'min birasulih la yuqbalu imanu. Menunjukkan bahwa orang yang hanya percaya kepada Allah saja tapi tidak yakin kepada Rasulullah, maka tidak diterima amal ibadah, amal imannya itu. Maka Allah sebutkan fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifal imanu billah, gimana cara yakinnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penjelasan untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ada 7 hal yang harus diyakinkan oleh kita orang yang beriman. Beliau katakan dalam kitab Fathul Bari bahwa qala al-Imam Ibnu Hajar fi Fathul Bari adz-dzikru ala sab'ati anha. Agar kita yakin haqqal iman kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan 7 elemen penting dalam kehidupan kita. Beliau katakan az-dzikru ala sab'ati anha, kalau kita ingat dan yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan 7 hal. Yang pertama kata beliau, zikrul aini bil buka. Ingat kepada Allah. Mata ini adalah ciptaan Allah. Cara kita yakin kepada Allah melalui pandangan mata adalah bil buka, dengan kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menangis saat dia ibadah, maka orang itu tidak akan pernah disentuh jasadnya oleh api neraka. Karena ainud dumu', air mata yang menangis karena khasyatullah, karena takut kepada Allah, maka orang itulah yang akan mendapatkan pertolongan Allah yauma la zilla illa zilluh. Di hari kiamat nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang mendapatkan naungan itu adalah orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama karena Ibnu Hajar adalah zikrul aini bil buka. Maka Allah perintahkan, maka menangislah kalian sering-sering dan senyumlah kalian itu kurangi. Ya, ketawa gelak tawa itu kurangi. Falyabku katsiran walyadhaku qalila. Apa sebabnya kita disuruh menangis sering-sering, Ibu? Karena orang yang sering menangis itu dia diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ibu-ibu lebih panjang umurnya dari bapak-bapak. Ustaz Aziz, Abdul Aziz. Kenapa ibu-ibu istri itu lebih panjang usianya dari bapak-bapak? Bu? Karena sering menangis. Betul itu. Coba lakukan penelitian. Analisis kedokteran, analisis biologi. Kenapa ibu-ibu sering menangis? Karena memang ya, perasaannya halus. Karena ibu-ibu termasuk makhluk halus. Saya baca di artikel tentang apa sesungguhnya menangis dalam konsep kesehatan. Ternyata orang yang sering menangis berangkat dari kesucian hatinya, maka dia akan merefleksikan imun-imun tubuhnya itu menjadi segar karena refleksi menangis. Ibu, saat kesal ibu, kesal, tumpahkan kekesalan itu melalui menangis, terkurangi kan? Yang tadinya marah, siapa yang mau datang mau diterkam, tapi begitu teriak menangis, maka tadi yang urat-urat yang tegang tadi
saraf-saraf yang tegang, bahkan darah yang yang memuncak panas tadi itu, begitu tangisan keluar maka dia menjadi plong. Oh, ternyata menangis membuat orang itu sehat. Maka sering-seringlah membuat ibu-ibu menangis, bapak-bapak, biar tambah sehat gitu. Menangis karena Allah. Saya coba mengkaji itu karena ayat falyadhaku qalilan itu. Sudahlah kau menangis sedikit, ketawa sedikit, tapi menangis sebanyak-banyak. Kenapa itu? Karena itu elemen untuk kita sehat itu adalah harus kita banyak menangis. Menangis karena menyesali diri, menangis karena kita dalam kondisi mendapatkan memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menangis dengan niat semata-mata ingin takarrub dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu dia diselamatkan dari siksa api neraka. Imam Ibnu Hajar mengatakan zikrul aini bil buka. Maka orang yang selalu menangis karena Allah, menangis karena takut siksaan Allah, menangis untuk mengharapkan ridha Allah SWT, maka itulah esensi dari fa'aminu billah. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang orang-orang yang beriman itu hebat, Ibu. Kita semua ini tidak perlu minum obat kalau mau tidur itu. Ya. Ada penyakit, namanya penyakit apa ya, Bu, yang tidak bisa tidur itu? Insomnia ya, pakai penyakit insomnia. Itu penyakit tidak bisa tidur. Tapi kalau kita orang yang beriman, waduh, lelap tidur kita, tidak perlu minum obat. Khatib naik mimbar. Iza sa'idal imamu alal mimbar. Khatib saja naik mimbar baca khutbah, begitu bilang alhamdulillah, sudah pada ngantuk kita. Alhamdulillah, kata khatib itu, sudah mulai ngantuk kita. Apabila ada pengajian juga, Bu, kalau ada pengajian datanglah. Minimal kita dapat istirahat. Itu quality time itu. Sejenak kita tidur di majelis pengajian itu nyenyak sekali gitu. Ya, itu quality time itu. Ya, seger kita kalau gitu begitu bangun gitu. Ajibnya nggak perlu dibangun-bangunin itu. Orang yang tidur saat baca khutbah itu, begitu bilang barakallah, ngase tuh bayi langsung ajaib itu. Nah, itu hebatnya orang yang beriman itu. Tidak perlu diminum obat segala. Maka orang yang selalu, kata Ibnu Hajar itu, zikrul aini bil buka, menangis untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan keimanan yang mulia. Yang kedua kata beliau, zikrul udzunaini bil isgha. Zikirnya dua telinga ini adalah mendengarkan kalimat-kalimat yang mulia, mendengarkan informasi-informasi yang baik, mendengarkan pengajian, mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat. Itu namanya isgha. Serius memperhatikan. Itu namanya isgha. Di saat ada orang baca Quran, kita mendengarkan. Di saat kita isgha, maka Allah curahkan berkah, rahmat, maghfirah, inayahnya kepada kita yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Di saat Rasulullah disebut namanya, isgha, kita mendengarkan nama Rasulullah disebut, spontan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu namanya zikrul aini bil isgha. Zikrul uzunaini bil isgha. Telinga kita mendengarkan apa yang menjadi nasihat-nasihat agama Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Justru ilmu pengetahuan itu dalam teori, bahwa ilmu pengetahuan itu diperoleh berdasarkan penemuan empirik. Ilmu kedokteran itu empirical science, ilmu yang berdasarkan empirik, data-data empirik, data-data yang berangkat dari pendekatan objektifis, positifis. Itu pendekatan ilmiah yang harus dihadirkan oleh para ilmuwan-ilmuwan kita. Maka Allah sudah memulai, bahkan menjelaskan kepada kita untuk menghadirkan sebuah pengetahuan itu harus berangkat dari pendengaran. Maka yang pertama kali Allah ciptakan roga-roga tubuh kita untuk menghadirkan sebuah kesempurnaan manusia, Allah pertama menjadikan pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a.
Maka Allah setelah membuat ragawi ini lengkap dalam arwah, dalam ruh, dalam rahim ibu, Allah memulai menciptakan pendengaran. Itu makanya kalau orang tua kita bilang, ya narak pengantin baru, apa kata orang tua? Wah jadi kentok. Wah jadi kentok, maksudnya itu wajah ala lakum sam'a, sebenarnya itu maksudnya itu. Ya, wah jadi kentok kata orang tua itu. Kenapa? Karena pendengaran itu menjadi sarana mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu yang akan menghadirkan yang disebut dengan kognitif kalau ilmu teorinya belum. Kognitif itu adalah berangkat dari pendengaran. Kemudian waja'ala lakum sam'a wal absara, ini empirik berdasarkan logika berpikir. Wal afidata baru kinestika. Ya, ini hati. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, fa'aminu billah bis-sam'i, dengan kita mendengarkan, wal absar, dengan merenung dan berpikir, wal fuad, menanamkan semua itu di dalam hati sanubari kita yang paling dalam agar dia menjadi sebuah keyakinan yang totalitas. Itu cara mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Yang ketiga, zikrul lisani bis sana'i. Zikrul lisani bis sana'. Lisan ini gimana caranya zikir lisan ini? Bagaimana lisan ini beriman kepada Allah SWT? Bisana, dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Coba adab Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menjelaskan identitas dirinya sebagai rasul. Allah tidak mengatakan qul ya Muhammad. Allah tidak menyebut langsung nama Muhammad dalam panggilannya. Ya Muhammad, tidak. Itu adab Allah kepada Rasulullah SAW. Maka kita sebagai hamba Allah, maka zikrul lisan, zikir lisan kita itu bis-sana'i, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Bil qaul, dengan ucapan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu apa lagi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini wirid Imam Nawawi. Siapa-siapa yang mengamalkan wirid ini, Bu, Allah berikan rizki dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Subuh ibu baca, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minimal kita wiridkan 19 kali setiap subuh, Bu. Allah mudahkan seluruh urusan kita. Allah berikan kita rizki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Itu namanya zikrul lisan bis sana. Coba aja, Ibu, ya, coba aja wiridkan itu. Ya, pasti Allah akan kabulkan. Karir kita akan naik, kesehatan kita akan ditingkatkan oleh Allah SWT, rizki kita itu akan dikabulkan oleh Allah SWT dan segala macam-macamnya. Itu kenapa? Karena zikrul lisani bisana. Lisan kita itu selalu ingat, basah menyebut Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu wirid Imam Nawawi itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dalam kitab Hizbun Nawawi itu ada sebutkan tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu zikrul lisan bis sana. Ya, ini mulut lidah kita ini harus banyak memuji. Muji Allah, puji Rasulullah, puji suami, Bu. Puji suaminya juga itu. Ya. Istri apalagi perlu dipuji. Puji sanjung lah kemai rasen kandek deh. Sanjung aja, cuma aja payah-payah. Sanjung aja. Biar bersemangat untuk kita melibatkan kita lagi nanti yang lain. Itu namanya azikrul lisan bis sana. Ya, itu cara kita beriman kepada Allah SWT. Yang keempat, kata beliau, zikrul yadaini bil ata.
Kalau dua tangan kita ini, cara zikirnya apa? Memberi, berimpak, bersedekah semampu kita tentu. Zikrul yadaini bil ata. Yadain, dua tangan ini gimana zikirnya? Bil ata, memberi. Ibu bapak kepala dinas, cara memberinya gimana? Tanda tangan SK, tanda tangan ya Pak, sertifikasi, tanda tangan tunjangan, tanda tangan kesra, dan seterusnya kan. Itu namanya bil ata. Ya. Jadi zikrul yadaini bil ata, bahwa orang sukses itu bukan karena sebab garis tangan semata, Bu. Orang sukses bukan garis tangan saja, tapi karena ada campur tangan. Ada campur tangan, ada jabat tangan. Setelah jabat tangan baru tanda tangan. Setelah tanda tangan baru ada buah tangan. itu namanya tangan-tangan tadi itu mulia semua. Ya, tapi jangan rusak campur tangan, buah tangan, tanda tangan tadi dengan panjang tangan. Rusak semua itu. Maka zikrul yadaini bil ata. Dua tangan ini memberi. Kalau tidak mampu memberi, ya diamlah dan doakanlah orang yang meminta atau memohon kepada kita itu. Itu cara adab kita di saat kita memang tidak memiliki saat itu. Ya, bukankah qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza? Ucapan yang baik, diplomasi yang baik jauh lebih baik daripada bersedekah tapi menyakitin. Saya bilang sama Ustaz, beliau saya kasih sesuatu, Rosidi aja, tahu mengendeng doang nih mah, itu menyakitkan itu. Meskipun ya kita memberi, tapi kita ada orang datang sedekah, ada 1.000 kasih. Oh maaf Bu, lain kali perlu datang. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, tetap ibadah, itu jauh lebih baik daripada memberi 100.000 tapi sambil mencaci maki. Itu mengendong malas begawe ya. Nah, itu kurang bagus. Ya, lebih baik dengan ucapan yang baik, sabar dulu belum ada rezeki, tetap mohon kepada Allah, ikhtiar melungguh tetap sukses. Bahasa itu jauh lebih bermanfaat ke dalam hati orang yang datang meminta dan mohon itu. Itu maknanya qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Jadi tangan kita ini ya murah tangan. Murah tangan itu artinya kita ya memberi kepada siapa saja yang membutuhkan. Nah, kemudian yang kelima kata beliau zikrul badani bil wafa. Bagaimana jasad kita, jasmani kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini gimana zikirnya? Bil wafa, dengan loyalitas kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Loyal kita terhadap ya Allah Subhanahu wa taala. Loyal kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loyal kita kepada pemimpin kita yang mengajak kita dalam kebaikan. Itu namanya bil wafa. Orang yang loyal, orang yang patuh terhadap perintah Allah, itulah orang-orang yang ujung akhirnya dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Zikrul badani bil wafa. Gimana zikrul badani bil wafa itu? Kalau kita diperintah salat, berarti seluruh ragawi kita itu melaksanakan perintah Allah dengan bil wafa. Dan wafanya harus serius, Bu. Kalau takbir yang benar. Jangan ya takbirnya lemas-lemas. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kapan? Bagaimana mau ada asar ibadah kita itu? Bukankah sholat itu adalah olahraga yang paling hebat? Ada seorang profesor di Oxford University mengkaji tentang gerakan-gerakan sholat. Ternyata gerakan sholat itu, setiap gerakan itu menghadirkan kesehatan dan kemuliaan. Kalau ibu lagi pusing, ruku saja, ruku agak lama dikit rukunya, kemudian ya lutut kita tuh agak ditekan dikit ke belakang. Itu lagi pusing itu. Kalau sudah hilang pusingnya, sehat sudah kita, Bu. Kalau udah hilang, kalau udah hilang pusing kita ya sehat sudah kita itu, berhenti pusingnya itu. Ternyata itu
aspek-aspek kesehatan yang ada dalam sholat itu. Ibu, makanya kalau Rasulullah katakan jika engkau marah, ya, jika engkau marah, ambil air wudu, sholatlah. Jika ada musibah, jika ada persoalan, sholatlah. Karena sholat itu terapi yang paling hebat untuk mengontrol emosi. Ibu-ibu kalau lagi sholat, lagi marah itu sama bapak itu sujud aja, sujud aja. Lama-lama dilihat sama ya bapaknya di rumah, solehah sekali istriku. Yang tadinya dikasih 1 juta, dikasih 1 miliar bu. Amin. Ya, Pak Kabak atau Guru Aziz itu kalau ceramah itu 2M honornya itu. Makasih. Nah, itu. Insyaallah tabarakallah. Jadi zikrul badan bil wafa. Jadi kita ini menunaikan hak jasadi kita itu dengan ya totalitas kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya zikrul qalbi bil khaufi war raja. Yang keenam. Hati ini nih. Gimana zikirnya hati itu bil khauf? Takut kepada Allah, warraja, optimisme kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sehat, perbanyaklah khauf kepada Allah. Kita yang masih sehat harus perbanyak khauf, takut kepada Allah. Tapi orang yang sedang sakit, roja, optimisme. Begitu kita kunjungi orang sakit, ziarah orang sakit, bu, kasih dia harapan. Sehat pelunggung ge, sehat ge, tetap sehat ge. Jangan bilang sakit pelunggung ge, arun mati biane, arun bagus pelunggung je, soleh pelunggung, de mati baik, nggak boleh begitu. Ya, karena itu adab etika. Kalau urusan kematian kita harus roja kepada Allah, optimis bahwa kita akan hidup kembali, hidup dalam kedamaian, hidup dalam keimanan, hidup dalam sehat. Itu namanya kalau kita sakit. Kalau ada musibah, roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak optimisme. Tapi kalau dalam waktu sehat, harus kita perbanyak khauf. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat menjabat, khauf kita lebih banyak. Khawatir kita kepada Allah, khawatir kita terhadap dosa, khawatir kita kepada kekurangan diri kita itu lebih ditepankan dalam keadaan kita sehat. Ini yang ke-6. Yang terakhir, yang ke-7 kata beliau, zikrul ruh bit taslimi war ridha. Kalau ruh kita ini, cara zikirnya, cara mengobatinya, cara terapinya adalah kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ridha, selesai dunia ini. Aman, tentram kalau kita ridha itu, dan itu berat. Ya, ridha itu berat. Makanya yang dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah itu yang ridha, bukan yang kaya, bukan yang pinter, bukan yang alim, bukan yang sugih, bukan yang cantik, bukan yang gagah, tapi orang yang ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu cara merekat iman kita kepada Allah SWT, kata Ibnu Hajar itu adalah dengan 7 elemen tadi. Maka kita akan terpatri pada diri kita itu fa'aminu billah, berimanlah kepada Allah SWT, wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatih. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi. Nah, ini banyak perdebatan para peneliti tentang gelar Rasulullah yang namanya ummi. Di dalam tafsir-tafsir Khalik, al-ummi alladzi la yaqra wa la yaktub. Makna ummi itu adalah nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan ini gelar yang paling disukai oleh Rasulullah ada 2. Abdun wa ummiyun. Lapas panggilan Allah, pujian Allah yang paling aku suka kata Rasulullah adalah lapas abdun, inni abdullah. Menganggap diri sebagai hamba Allah, itu gelar yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW. Wa ummi, gelar ummi, anggap para bodoh-bodoh. Nah, kenapa Rasulullah diberikan gelar an ummi oleh Allah SWT? Liyahtarsal Qur'anu min fitan Quraisyin, agar Quran itu terpelihara dari fitnah-fitnah orang Quraisy, bahwa Quran itu adalah bikinan Muhammad.
Ya, maka Allah memberikan gelar kepada Rasulullah dengan Al-Ummi untuk menutup celah-celah fitnah bahwa Quran itu adalah buatan Muhammad. Maka Allah memberikan gelar Al-Ummi. Padahal Rasulullah itu harus memiliki sifat siddiq, tabligh, amanah, patonah. Gak mungkin Rasul itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis, kan? Gak mungkin. Tapi itulah cara Allah mengkop semua prim-prim pemikiran orang-orang kafir Quraisy saat itu, bahwa oh, kalau ummi berarti tidak mungkin dia buat. Oh, tidak mungkin dia bisa buat kalau tidak bisa baca. Seolah itu yang Allah berikan kepada pemikiran kepada orang-orang kafir waktu itu, sehingga Quran itu original, asli adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna kalimat ini. Maka ujung ayat ini adalah wattabi'uhu la'allakum tahtadu. Maka ikutilah Rasulullah, ikutilah perintah Allah, ikutilah perintah Rasulullah. Dengan sebab itu kau akan mendapatkan bimbingan, kalian akan mendapatkan petunjuk, kalian akan mendapatkan keselamatan, kalian akan mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, kemuliaan. Ternyata untuk mendapatkan kebahagiaan itu resepnya hanya dua: al-imanu billahi wa rasulih wattiba'ullahi wa rasulih. Dalam ayat ini resep hidayah itu hanya dua: al-imanu billahi wa rasulih wattiba'uhuma. Dalam ayat ini kaifa ittiba'ur rasul? Oh, ternyata orang-orang yang baik itu disebabkan karena tiga aspek penting. Pertama, husnul ittiba, baik caranya ngikut, ikut perintah Allah dengan baik, ikut perintah atasan dengan baik, ikut negara dengan baik, ikut ya kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada kemaslahatan ummah yang dengan baik. Namanya husnul ittiba. Tapi husnul ittiba tidak akan mungkin baik jika tidak diawali dengan husnul istima'. Baik cara mendengarkan, memahami apa yang menjadi perintah Allah, baik memahami dalam apa perintah Rasulullah, husnul istima'. Ya, setelah itu baru husnul iqtida, ya, gimana mengikuti dengan benar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah, orang yang mendapatkan petunjuk Allah itu adalah orang yang totalitas beriman kepada Allah, totalitas beriman kepada Rasulullah, dan mengikuti seluruh ajaran dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min qaumi Musa, di antara kaum Nabi Musa itu ada umat, ada segolongan umat yahduna bil haq. Mereka itu selalu membimbing orang dengan kebenaran. Yahduna bil haq. Mereka mengajak orang dengan kebaikan, kebenaran, cara yang baik, cara yang bagus, cara yang ya polite, cara yang sopan, cara yang bijak. Itu namanya bil haq namanya. Dengan kebenaran itu mereka berlaku adil. Jadi kalau orang yang sesat tidak mungkin berlaku adil. Orang yang berlaku adil itu adalah orang yang berangkat dari kebenaran. Ayat ini menjelaskan tentang equal, sejajar dia keadilan dengan kebenaran itu. Ya, jika kebenaran saja tapi tanpa keadilan, maka tidak akan sempurna hidayah itu. Tapi jika dengan sebab keadilan, ya akan menghadirkan hidayah, kemuliaan, kebahagiaan bagi siapa saja. Ini ayat menjelaskan tentang sisi hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, kesimpulannya adalah pertama, orang yang muhtadun, orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu tercermin pada pertama aqwaluhu, ucapannya. Kullu kalamihi zikrun ilallah. Orang yang mendapatkan hidayah Allah, petunjuk Allah itu semua ucapannya itu adalah zikir kepada Allah. Di saat dia mengajak temannya untuk beribadah, zikir kepada Allah. Diajak stafnya untuk melakukan kerjaan dengan baik, zikir kepada Allah. Diajak bawahannya untuk mari sama-sama kerja dengan profesional, zikir kepada Allah SWT. Kullu kalamihi wa aqwalihi zikrun ilallah. Itu orang muhtadun. Yang kedua, kullu af'alihi, semua perbuatannya itu adalah zikrun ilallah, zikir kepada Allah SWT. Berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim.
tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Zikir dari pagi berangkat dari rumah kita niat bismillahirrahmanirrahim, sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang hari itu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda dah tenduk baik, sudah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita awali semua perbuatan kita itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu af'alihi zikrun ilallah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang selalu dapat muhtadun kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala adalah kullu fuadihi wa qalbihi zikrun ilallah. Hatinya, Bu, hati perasaannya zikir kepada Allah. Orang yang hati dan perasaannya zikir kepada Allah tidak akan terbesit pada jiwanya iri dengki, hasad hasud, tidak ada. Orang dapat nikmat, kita yang pertama syukur, alhamdulillah, syukur. Itu zikir kepada Allah. Ya, mengapresiasi orang naik posisi jabatan itu zikir kepada Allah SWT. Jangan iri, jangan dengki, jangan talawate. Itu akan membuat orang itu cepat mati. Kalau orang talawate, Ibu, becat mati dengan talawate ini ke? Coba saja. Orang yang iri dengki itu, ya Allah, kenapa enggak terkontrol? Enggak terkontrol pikirannya, enggak terkontrol hatinya, naik tensinya terus. Jantungnya enggak kuat mau memompa itu. Itu kenapa? Karena dia tidak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 elemen penting di dalam hidup dan kehidupan kita agar kita menjadi wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sehat wal afiyah, murah rezeki, halal barakah. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua keluarga kita tanpa kecuali diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung dari kehidupan kita mudah-mudahan semua dalam predikat husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tuan Guru.